Halo semuanya, balik lagi di podcast Comika bersama gua. Nggak ada bunyi-bunyian lucu, Bin. Kan Iya. gua Ya bukan formal ini mah. formal, bukan MC lapangan banteng gua mah. Ah, MC. Lapan Banteng sini ya? Itu rumahnya Megawati kan. Iya Oh, itu benar. Lapan Banteng. Enggak selalu yang ada banting-bantingnya Bu Mega dong. Ada Bapak. minuman Iya. banteng. Ada minuman banteng. Keratin deng. Enggak ada minuman. Ada Red Bull, ban- Red Bull. Bukan, ada merek banteng ada kan? Ada merek Banteng. Cari aja. Ada Minuman dulu Banteng. sama suka di warkop tuh temulawak, Oh, iya. banteng. Iya, kan? iya, iya. Iya, iya, iya. Nah ngomong-ngomong temu lawak, Wis. Ada kata lawak ya. ada kata Ini baru host MC ngelit tuh gitu. Lah tadi gua ngelit. apaan lu mah les lu mah bukan ngelit. Ya, asik. Ngomong-ngomong temu lawak, nih kita baru ketemu lagi sekarang kan. Wis. Oh, temunya yang diambil. Salah kan lu? Ini lawak. Salah kan? Karena kita mau ngomongin yang Iya. lucu-lucu. Wis. Iya, ngomongin temu lawak karena kita kan profesi stand up comedian. Lu di stand up comedian juga. Belum sih sebenarnya. Udah Masa lah. lu kan udah bukan special show. Iya, tapi ya belum settle di stand up komedinya. Tapi lu udah ngerasa ngerasa lucu. Udah sih. Pertanyaannya anjing, kayak, Iya. kayak senior nanya ke junior ya. Lu ngerasa lucu? Iya, lu merasa lucu lu anjing. Iya, ngerasa lucu lo depan gue. Iya. Lu lebih Udah sering sih. ngerasa lucu apa ngerasa demam? sebenarnya? Ngerasa cinta. Ya jadi patokannya, gue juga bingung nih, mumpung ada Bang David sama Wawan. Patokannya tuh apa sih kalau kita udah ngerasa lucu tuh? Apakah kita stand up yang ketawa atau apakah kalau kita mikir sesuatu lucu nih di benak kita, apa patokan kita tuh udah ngerasa lucu tuh? Ini langsung banget masuk materi Bang, nggak ada basa-basi dulu kenalan. Di belakang kita mah basa-basinya. Oh. Di belakang. Kejar tayang banget ya. Apa? Kejar durasi banget ya Bang. Nah, nanti kan banyak promo di belakang. Oke. Bang, ini udah ditungguin Coach Justin. Gimana coach? Menurut coach ini jersey yang belakangan ini muncul nih coach. Iya, iya gitu. Iya. Ke Thomas Tuchel gue. Iya. Pakai topi lagi. Iya, kan Tuchel pakai topi. Gimana, Bang Menurut David? saya nih, ya kalau gua dulu ya ini pengalaman memulai stand up itu ada perasaan ngerasa lebih lucu dibanding yang sedang stand up. Itu pengalaman gua tertarik open mic itu. Kalau bahasannya ngerasa lucu itulah yang terjadi sama gue. Jadi misalkan ada yang open mic waktu itu di BTS kan gue datang nonton. Kan ada yang lucu, ada yang ngebom ya. Maksudnya ada yang nggak lucu, Iya, yang garing iya. sama sekali. Ada yang garing karena memang nggak lucu, ada yang garing karena tegang dan segala Iya. macam. Mungkin baru-baru mulai dan segala macam. Nah gue ngelihat. Jadi gue membayangkan diri gue, kalau diri gue di situ kayaknya gue akan paling tidak lebih baik sedikit dari ini orang gitu. Kenapa? Nah gue berkaca pada pengalaman gue di semasa sekolah. Oh. Jadi kalau di sekolah tuh kan istilahnya kalau kita punya tongkrongan Iya. di kelas sama teman-teman kelas kan suka ada badutnya lah Iya, istilahnya. badut Iya, tongkrongan, badut tongkrongan. Iya, yang suka Nyeletuk. demen Nyeletuk. banget nyeletuk. Dia Ah. pokoknya dibenci guru dah kita. Iya, Betul. Di depan pom bensin gitu kan. itu badut beneran badut itu. beneran, Bang. Badut beneran itu. Muter-muter ini kan kaleng chat. Kaleng chat. Memang lo lagi nongkrong. Memang lagi nongkrong. Cuman bukan badut Cuma nyari tongkrongan. duit. Iya, Itu cuma badut nyari beneran, duit. Bang. Iya, maksudnya suka nyeletuk. Istilahnya kita pencair suasana lah. Iya, betul. Gue juga itu. Iya, Gua termasuk itu. kalau nggak ada kita tuh tongkrongan sepi, nggak rame. Kita icebreaker kalau Ah, bahasa iya, kerennya tuh. iya, Icebreaker. iya. Nah, gue ngerasa begitu. Mhm. Itu awal mulanya jadi kayak bisa kayaknya deh gue untuk ngelawak gitu lah. Itu waktu umur berapa Bang David ngerasa begitu? Ya masa-masa 25. sekolah lah. 18. Iya, masa-masa sekolah lah. 18. SMP. SMP, SMA. SMA. Lu di Kalau gue justru bukan badut tongkrongan Bang. lu apa? Gue ikut nimbrung sama tongkrongan yang ada badutnya dan gue ngerasa kayaknya seru juga ya bisa jadi badut tongkrongan. Terus gue sering nonton komedi, akhirnya gue bisa nggak sih kayak gitu. Terus nyari tahu tentang stand up komedi kan waktu itu 2016an lagi naik tuh stand up. Iya. Akhirnya nyari tahu, ketemu komunitas stand up, masuk stand up, belajar. Oh ternyata gue bisa juga jadi Jadi- MC.
MC Coki Sitohang Iya, MC. Iya. Iya, gue tunjukkan pesona. kan orang pendiam Take me out. juga dan gue di stand up tuh pengen public speaking aja sih sebenarnya, bukan yang badut tongkrongan kayak Bang David dan Bang Wawan gitu. Lu di SMP, SMA bukan badut tongkrongan. Bukan. Tapi ada di Gue tongkrongan. yang lebih minta-minta duit. Oh, lu yang ini ya Dia bawa bawa ember. bawa ember. Bekas C. Bawa apa lo yang ada hiasan-hiasan Ah, iya, itu. iya. Yang ada hiasan-hiasan. Kembang kelapa. Iya. Kalau lu Gua mah badut hitungannya kalau di keren. tongkrongan. Waktu SMA. Walaupun gue sebenarnya introvert sih cuma. Idi. Mas biasa aja liatin Mas. Introvert. Gak pantas ya. Iya. Biasa aja liatin Orang gitu. kampung introvert Iya, kagak lu mah pantas. nggak punya temen. Iya benar. Lebih nggak ditemenin. Gua sih itu ya kayak David juga kalau nongkrong tuh selalu yang jadi orang yang nyeletuk gitu. Itu dari kamu. Gue dari kecil aja gue lahir nggak nangis langsung asoy gitu. Wah ketawa. Wah ini lucu nih pasti nih. Celetukan asoy ya. Asoy. Gila. Itu reaksi dokternya Wah, gimana? lo tau anjas. Anjing minum jas jus. Itu anjas. Ya anjas Kan kan. aja tadi. Oh iya iya. Tapi Iya. gak tahu. Kalau gue ya gue inget gue lagi jauh gue dari gue sunat tuh. Iya. Dari gue sunat om encang gue nih om gue aja udah gue katain bangke. Kok Gue bisa? lagi gara-gara gue kan habis sunat Wan, gue kan sunat di Bengkong nih. Iya. Gue sunat di Bengkong. Nah sunat di Bengkong tuh ternyata kan nggak dibius, Iya, iya. dikasih obat juga dikit doang. Iya. Nah habis itu gue pendarahan dari darah gumpal. Nah sembuhnya lama. Engkong gue nengokin kan, Terus? dilongok begitu, disentil. Aduh. Terus lo katain. Terus gue katain bangke lu gue ngomong kasar lah istilahnya. Dari situ gue ngerasa ya itu kan apa lah istilahnya Ekspresi, ceplas-ceplos reaksi, lah ya. ekspresi. Celutukan. Ekspresi ceplas yang ceplas-ceplos Iya. gitu nggak mandang dia lebih tua atau segala macam. Iya, benar-benar. Iya. Tapi Bang, ada yang bilang juga ya ini kita bukan ngituin suku ya. Betawi itu apa aja lucu katanya ya dari kesehariannya juga ya. Iya, bukan apa aja lucu. Apa aja lucu itu adalah akibat. Sebabnya adalah kemampuan kita untuk menerima atau mengikhlaskan segala kondisi. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kita lebih mudah mengekspresikan sesuatu. iya, emang jadi ya. lebih mudah mengekspresikan sesuatu. Jadi kayak ya akibatnya itu tadi sebabnya adalah ya karena kita penerimaan gitu. Ya udah kita apa Iya kan, jadi ada masalah apa jadinya feedbacknya jadi komedi. jadi Iya. kelewat nyantai gitu, kelewat nyantai jadi iya bener kan? Terlalu santai. Iya kan kalau gitu nyantai kan nggak ada yang dipikirin kan akhirnya ceplos-ceplos kan. Kayak ini ada gue lihat di Instagram yang kalau Ustadz ngomong nih kalau orang Jawa kerja bakti Heeh. bawa pacul, orang Iya. mana bawa apa, Iya. orang Betawi kerja bakti udah ngabisin bakwan 2 gitu. Ustadz juga lucu-lucu itu. Iya. Nggak, gue penasaran deh kalau di film Sidul tuh siapa Bang Mandra, Mandra. itu nyeletuknya natural apa by sesuai skrip gitu. Gue yakin ada skripnya. Ada skripnya. Tapi pasti banyak juga kosakata yang muncul atau diksi-diksi yang muncul iya. atau kalimat yang muncul yang spontan. Ya gue yakin. Iya, itu Gue yakin itu. berarti lebih kental ya Betawi ya dibanding yang lainnya. Kalau Sunda mah nggak, jarang tahu Sunda begitu. Lu apa masuk itu? Jawa gua. Lu Jawa? Iya. Oh, yang bawa pacul tadi. Keren. Iya. Bawa Tapi pacul, enggak- bawa pacul sama bawa temen kalau pulang mudik. Mungkin gambarannya gini. Ya ini menarik, ini fenomena menarik, bukan kita ngomongin Suku, ya, iya. tapi Iya. emang ini terjadi ya. Mungkin teman-teman yang akrab hidup di Jabodetabek Iya. itu punya tetangga orang Betawi. Betul. Hampir di setiap profesi ada orang Betawi yang lucu. Iya, iya. Hampir di setiap profesi. betul. Maksudnya Kang Gali kubur aja lucu. Iya, Iya, betul. iya betul. Ya lucunya dalam konteks bagiannya dia Iya, gitu, iya, lucu. iya. Porsi dia. Porsinya dia gitu. MC dangdut. Lu Iya. pernah nggak MC Iya. dangdut? MC-nya orang Betawi. Pernah gua Lucu lihat juga tuh. itu. Iya, Lucu-lucu. Yuda Braja Musti itu lucu banget. Iya kan? Dia kalau nge-MC bener itu dia. Tapi bukan MC dangdut ya. Iya. MC dangdut. Kebetulan lagi ada acara dangdut di Iya, dekat situ, di di dekat situ. tempat yang MC. Iya, 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 maksudnya artinya itu mungkin kemampuan dia menerima kelewat nyantai. Iya, iya, iya. Tapi Bahkan fenomena, gue nggak tahu ya ini sopan atau enggak, tapi gue ngomongin yang fakta-fakta aja. iya, iya. Lu kalau pernah lu
ada tetangga lu orang Betawi meninggal Mm, gitu. mm. Yang nganter ke kuburannya, di kuburannya orang pada bercanda tau. Oh gitu. Iya. Gimana Bang bercanda? Proses nguburinnya itu ada aja satu jokes, 2 jokes yang keluar gitu. Yang misalkan gitu yang apa namanya, yang turun ke bawah Iya. gitu, awas jam copot, HP copot, yaelah Kang Gali punya jam gitu. Iya. Contokan-contokan Gitu. gitu. Jadi itu maksudnya Iya. Itu kan Iya. sebenarnya penerimaan dari kondisi mereka yang Kehilangan. mungkin lah Iya. Pak Kang Gali punya jam iya, gitu. kayak gitu. Tapi kan momentumnya lagi nguburin orang Iya, ya. iya, Dan gue nggak, makanya gue ini kan berdasarkan apa yang gue lihat dan gue alamin. Iya. Dan kalau sesama orang Betawi ngedenger itu, nggak ada yang marah, nggak ada yang Iya. orang lagi ini." Sensitif Kagak gitu. ada, udah Santai aja. santai aja gitu. Jadi bercanda itu kan bercandaan yang baik-baik ikut kependem. Nah, Iya, iya. gitu. Iya. Itu kan bercanda ya, Wan. Iya. Tapi kan momentumnya kapat Iya, ya, tapi iya. nggak ada yang marah gitu. Tapi yang lain terhibur gitu Ya ketawa. tidak tertawa Enggak yang ngakak, langsung tapi wah yang gitu enggak, kan. Kaget tapi kan- jenazahnya. Mayatnya bangun lagi ya. Iya. Oh, lucu banget gitu. Keluar tangannya dari Sip. Senyum-senyum Iya tuh. gitu-gitu. Bener. Lu kalau lu di Cibinong tuh apa? Sunda sih Bang. Oh iya ya. Cibinong Bogor, sama kan? Sunda iya. Lu ada tuh terafiliasi dengan orang-orang. Nggak ada sih di keluarga gue juga kayaknya nggak ada yang lucu-lucu nyeletuk gitu juga nggak ada. Om lu, wak lu nggak ada. Nggak itu ya om gue yang suka nyeletuk yang emang udah lama di Jakarta juga. Mungkin ke bawah Oh. kultur di lingkungan dia dewasa juga kan. Jadi lu nggak ini. Gua sih nggak ada. Nah tapi apa? Apa Apa? yang menyebabkan kita lucu tuh kayak? Kenapa ya kita lucu gitu? Iya Iya sih. gitu. Yes. Gua nggak ngerti terlalu juga. terburu-buru dia langsung Eh, apa ya? Pertanyaan filosofis nih. Iya, pertanyaan filosofis. Itu mas sense of humor tau. keren. Nah, sense of humor juga harus dijelasin, Wan. Iya, Gua sense. juga- Sense of humor itu ya host lah. Ya. Ini mungkin pengaruhnya lebih besar di bakat atau mungkin di kerja keras. kerja keras, iya. Iya benar, gue udah pernah Iya. nanya ke Bang Komeng nih. Ah, Apa kata dia? Beliau. Makan ler, kata dia. Itu aja lucu banget ya. Itu lucu banget. Udah kagak nyambung anjing. Enggak, gue pernah nanya ke Bang Komeng. Bang, lu setuju nggak sama anggapan orang? Bang Komeng tuh lucu karena emang bakat aja. Kata Bang Komeng, enggak lah, gue nggak setuju katanya. Sejago-jagonya bakat, kalau nggak diasah pakai kerja keras juga nggak akan jadi Betul, juga betul. gitu. Gitu. Batu yang bagus kalau nggak diasah nggak bakal jadi cincin, nggak bakal jadi modal. Keren. Harus diasah berarti. Kalau nggak diasah jadi kencing batu. itu kayak kalau nggak dioperasi deh. Iya Iya. betul. Maksudnya kayak kita mungkin dikasih bakat sense of humor Iya. gitu. Ya kayak tadi Bang Komeng gitu. Beliau dikasih bakat sense of humornya apa? Tinggi banget gitu. Tinggi Cuma banget. kan yang gue tahu kayak Bang Komeng tuh selalu setiap hari tuh Nulis. nulis kata-kata Diksi. apa, diksi apa. Itu kan berarti kan ngasah Iya, gitu. latihan. Iya, iya. Wah, latihannya di situ. Tapi kalau ngomongin bakat nih, gua termasuk yang tidak percaya itu berdasarkan keturunan. Gua bukan nggak percaya ya, masih menyaksikan itu berdasarkan keturunan. Sesimpel misalkan Messi jago, bapaknya kan nggak jago main bola. Iya, bapaknya jago. Siapa tahu bapaknya bakatnya lawak. Iya. Ya artinya Iya. itu bukan berdasarkan keturunan, Iya, tapi iya. lingkungan menurut gua. Jadi Iya, iya. mungkin orang Betawi lucu bukan karena nenek moyangnya lucu. Karena dia Lingkungannya. lingkungannya lucu. Lucu. Dihadapkan ketemu sama orang-orang yang Betul. ya itu tadi penerimaannya gitu ya. Iya. Ya makanya gua kalau ngelihat orang-orang Betawi itu kayak ini mah udah jaminan lucu kayak Inyong ya kan. Kayak Umi. apa Umi Kori itu kan juga Betawi Iya juga. betul. Kayak Kayak effortless gitu. kayak gua kan ya lah apa nggak lahir di sana tapi gede kan di Bekasi kan. Bekasi. Wow itu mah udah nyablak kayak gitu-gitu tuh. iya. Nyablak aja tuh kayak padahal ngomong biasa aja gitu. Mungkin kalau di nadanya nggak nyablak ya kata-kata biasa aja. Coba kalau Iya. karena nyablak jadi ya, begitu gitu. Ya kalau mungkin gue terbiasa dari kecil gue sudah mendengar lingkungan gue suka ngebanyol, suka Nah. ngelawak. Ya itu bener-bener. Iya, walaupun mereka bukan pelawak, tapi lingkungan sehari-harinya di tukang sayur, Iya. di dapur, Iya. di orang hajatan, gitu kan? Iya. Iya kan? Betul. Di acara AP, Iya. itu gue udah nonton melihat dan mendengar itu
orang tua kita doyan ngebanyol. Jadi mungkin itu Iya. gitu ketularannya dari Sama situ. ditambah tontonan kita dulu gitu, kayak kita sering nonton Sri Mulat, Sering mulat. Sidul gitu, Sidul. kayak yang bercandaannya kan santai gitu, ngobrol lah gitu. Oh Iya. kayak gini ya gitu. Jadi kebawa juga kita, jadi alam bawah sadar kita sebenarnya kita bukan yang oh ini kayak gini enggak, tapi alam bawah sadar kita tuh seperti mempelajari, oh ini ternyata kayak gini, ini ternyata kayak gini gitu. Kalau ngelaba apa ngelaba? Ngerumpi lewat Banyolan sih Iya. Ngerumpi panjangannya. lewat Banyolan. Ngerumpi Patrio. lewat Banyolan. Banyolan. Itu Iya. Patrio ya? Patrio. Patrio. Sama itu Bakso. Bakso? Bagito Bagito. Bagito Show. Show. Apa lagi? Warkop DKI. Itu pasti. Terima kasih Indo. Ya kan? Iya. Terus Cagur. Cagur. SOS. Lika-liku laki-laki. Tiga-liku laki-laki, Empat empat sekawan, Empat sekawan. Bajai. Bajai, Kadir sama Doyok. Kadir sama Kadoy, Doy. ya. Enggak disingkat gitu. Apa? Enggak langsung disingkat gitu, Mas. Ini Kadir Doy Kadoy kan? Sri Mulat Parah mereka. banget, Topan ya. Lesus. Toples. Topan Lesus. Toples. Toples. Nah, tapi ya yang Sri Mulat. Sri Mulat. Mulat. Terus Apa lagi? nah, yang gue bingung tuh ya, pasti di setiap tongkrongan kita selalu ada orang lucu, Iya. tapi nggak berani stand up atau nggak berani Oh. disorot. Disorot Iya. dikit aja dia enggak. Iya. Tapi kalau ngumpul beregu dia paling kenceng. Oh iya, on Iya. fire On gitu. fire. Begitu ada kamera. ada baru- kamera dikit. Wih, Apa lu sih? jongkok terus gitu. iya. Atau disuruh stand up gitu. Iya. Enggak, tapi Iya. dia jago gitu. Iya. Kenapa tuh menurut kalian? Menurut gua karena mereka menganggap kalau di tongkrongan yang nonton teman-teman. Jadi Iya. kalau emang kayak kurang lebih gitu ke mental ya, iya, rasa malunya rasa kalau di malu. depan teman-teman tuh udah 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 bodo amat. santai aja teman-teman. Nah, kalau kalau lu udah tahu gue ya gue Iya. begini gitu. kalau Iya. stand up kan luas penontonnya. Hmm. Ya, Segini gue nih. sepakat itu. Bukan luas itu badannya. Bukan. Iya, itu sih mungkin menurut gue yang paling masuk akal sih itu. Soalnya kalau dibilang mungkin dia nggak ini sense of humornya lah, berat di tongkrongan aja dia sering bikin ketawa kok, berarti kan dia tahu celah bikin orang Betul. ketawa. Betul. Iya. Cuma Oh iya, itu terjadi di gue SMA. Jadi di SMA itu gue kan udah ngerasa badut tongkrongan ya. Iya. Ada yang lebih badut dari gue dan gue akuin dia lucu banget semenjak Iya. sekolah. Hidungnya pakai tomat juga. enggak. Bukan literally badut. Bukan literally badut di. Bukan literally Enggak, badut. dia sering Enggak, pakai dia- baju Juventus. Enggak, dia emang burungnya Mas Karyo. Badut Eropa. Badut. Betul, Mas Karyo. Terus Bang. Enggak, gue mengakui dia lebih lucu dari gue gitu. Gua pun kalau dia udah nyeletuk di sekolah ya akan pasti ketawa dan dia memang ngelawak di berbagai macam kesempatan. Ngelawak aja gitu. Ada enggak ya bahkan Emang nggak bisa serius. nggak bisa gitu. serius. Iya. Ngelawak aja kerjaannya. Mau Iya. ada momentum apa ngelawak aja. Dan kita sangat menikmati. Jadi nah itu mungkin tadi teori itu akan terjawab ketika kok gua yang jadi stand up comedian gitu Iya, ya. betul, Iya. betul dia Iya, itu. teman-teman gue juga misalkan kayak reuni terakhir gue juga udah lupa kapan terakhir reuni Iya. dan gue di posisi gue udah stand up jadi komika juga pada ngomong namanya dipanggilnya engkong lah. Kong harusnya lu yang stand up. Kok Iya, bisa iya. dapet yang ini. Iya. Ya artinya kan orang teman-teman gue juga Mengakui. pada saat zaman sekolah dia lebih lucu. Betul. Tapi itu Iya kayak mungkin itu mentalnya itu. Hmm. Karena teman-teman aja. padahal kan ya sesimpel gini kan, dia kan ngelakuin formula stand up tuh di tongkrongan. Iya. Iya. Dibawa aja ke atas panggung gitu. Iya. Nah, iya itu bisa secara formula kan. Cuma betul. ya mungkin balik lagi, anjir tapi ini bukan teman-teman gua nih, ntar bercandaan gua nggak masuk, kan banyak. Akhirnya jadi banyak pikiran apa itu, atau ya satu lagi emang dia bukan orang yang senang tampil mungkin. Emang cuma kayak ya udah di tongkrongan aja gitu. Ada faktor mau atau nggak mau aja Iya. untuk tampil ya. Lu banyak di tongkrongan. Banyak, Bang. Tapi yang badut di tongkrongan banyak. Banyak. Dan mereka juga malah heran ngeliat gua stand up gitu. Lah, anjir lu dulu di tongkrongan diem aja. Malah lu yang stand up sekarang gitu. Iya, di panggung juga sekarang diem aja lu ya. Digituin. Enggak sih, untung enggak Nggak apa-apa di panggung diam, tapi kan penontonnya ketawa. gitu. Ngetawain apa itu kalau diam? Hah? Ngetawain apa? Dia diam. Berarti itu ini masalahnya mental doang menurut Mental lo. ya mental. Tapi menurut lu orang yang badut tongkrongan
itu memang aslinya lucu atau dia Oh sorry, kayak gini deh, kayak Pican deh. Oh. Pican paling nggak mau disuruh stand up, tapi suruh tampil di depan orang, ada temennya, ada Awe, ada siapa, mau dia. Tapi kalau sendirian tuh kayak anjing ini gitu. Tapi kalau lu nongkrong sama Pican mah semua deh, sama Kepet tuh. Iya. Wah Allah itu orang, gua nggak tahu udah sama sense of humor terus sense of humor tinggi terus gila gitu. Jadi semua bisa Ya apa aja dibercandain. dibercandain. Iya, tapi begitu enggak. Hmm. Gini aja gitu, gini aja. Iya, nih menurut lo emang orang kayak gitu tuh emang beneran lucu dari aslinya atau memang karena tuntutan tongkrongan sehingga dia gua nih yang nyairin suasana. Menurut gua lucu aslinya sih. Karena misalkan nih, Heeh. wah nih tongkrongan terlalu sepi nih, gua ngelucu deh. Ya. Kalau lu nggak aslinya bukan orang lucu juga, Iya sih. pasti nggak works itu. Malah awkward ya. Malah awkward, Iya. malah jadinya awkward. Tapi menarik ini kita jadi ngomongin psikologis sih. Iya, Tapi menariknya keren. gini. Bener menariknya deh, gini. psikologis. Keren. Ini ilmu psikologis bener. Ini Di udah awal Tapi lu sebagai psikopat. Bukan. Enggak mentang-mentang ada sinnya Iya. jadi Oh, psikopat. Sebagai psikomo. Iya. Sebagai siamang Iya, ini. benar. Jadi bilang Iya, lo apaan lo. iya. Kalau ngomong sidul. Apa, Iya Pak? ngomongin psikologis ini Ah. menarik. Menarik. Pasti orang pada tongkrongan pun pasti ada momentum pertama kali dia bikin ketawa orang kan. Iya. Iya, kan? iya. Nah menurut gue itu ada efek candu. Menurut gue Iya. ketika dia bisa bikin orang ketawa Mm-mm. atau apa yang dia lontarkan dia celetukin Iya. Ternyata works. ternyata works ya. Iya. Mungkin bahasanya nggak works ya Iya, sesimpel. ternyata Iya, gue nyeletuk terus kok orang pada ketawa. Iya. Menurut gue ada efek candu, kayak Candu, Iya, ketagihan. ketagihan kayak happy lu jadi Happy. happy. candu karena canda. Anjir. Betul. Gila, gue keluar deh, cabut. Dan sesimpel ketika lu bisa bikin orang sekitar lu happy, lu jadi merasa berharga kan. Nah, itu. Lu jadi merasa Betul, berharga. betul. Nih, ya makanya tadi gue ngomong ini berkaitan dengan psikologis dan menurut gue ini deep banget, dalam banget. Nah, menurut gue dalam komunitas, dalam tongkrongan itu, ketika lu merasa berharga dengan hal yang beneran lu punya ya, bukan lu ada-adain, itu yang bikin menurut gua lu bisa jadi badut tongkrongan yang memutuskan untuk lu gua ya misalkan sorry itu saya misalkan gua di antara teman-teman gua paling miskin, tapi kok gua nggak minder ya, artinya tapi kok gua berani ya nongkrong bareng mereka. Maksud keberanian itu kan pasti muncul Iya, karena iya. oh gua udah ngebuktiin kok adanya gua bikin mereka happy. Iya. Jadi walaupun gua nggak ke tongkrongan nggak bawa duit, Iya. tongkrongan gue happy Iya. dan tongkrongan gue merasa kehilangan gue kalau Malah gua nggak ditariin, ada. iya. padahal gue kalau datang nggak pernah bawa rokok misalkan, nggak Iya. pernah bawa martabak, Iya. ya gue bawa jokes aja dan bagian nyeletuk. Betul. Menurut gue itu deh. Jadi kayak lu merasa diterima gitu, lu merasa berharga di sebuah circle lu Iya. yang menjadikan lu kayaknya gue akan terus jadi badut tongkrongan. Pasti ada satu momentum itu kan. Iya. Itulah mengapa kita harus mencintai diri kita dulu sebelum kita mencintai produk-produk Indonesia. Mencintai orang lain. Tapi sebelum itu kita juga harus mencintai usus kita. Khusus kita. Iya. Iya. Tapi bener sih. Bener. Karena kita juga stand up open mic pertama kali untuk Ketawa. lanjut, iya. Ya untuk butuh ketawa pertama kan, Iya. untuk bikin kita bensin lah istilahnya untuk betul. kita Lanjut ke besok. open mic kedua, ketiga Betul. gitu. Kayak gitu menurut gua. Kayak Iya, nggak sih, Ler? mungkin Iya, tongkrongan betul. juga gitu Betul. Trigger awal berarti. Trigger ya? awal. Iya, betul. Nah, Iya. pasti pada prosesnya kita jadi orang icebreaker atau badut tongkrongan pasti kan kita ada lah hit and Iya, miss juga ada, pasti iya. ada. Ada hit and miss kita nyoba Iya. gitu, nyari timing. Setuju gua. nyeletuk. Tapi itu kan keluar ketika kita udah mungkin sadar nggak sadar kita ternyata punya kemampuan itu, bukan kita yang tipe introvert terus wah nih tongkrongan sepi nih ngejokes gitu. Padahal lu belum lu ngerasa lu sendiri ngerasa kayak gue tuh bukan tipe yang ceplos-ceplos atau celetuk gitu. Lah kurang ya. Iya. Tahu nggak yang sebel apa kalau di tongkrongan ada badut tongkrongan, sementara kita stand up comedian. Dia tuh selalu menyudutkan kita, ngelawak dong lu, kata stand up, masa lucuan dia gitu di tongkrongan. Iya sih. Terus kita memendam kayak anjing apa ya gitu. Untung badutnya gue juga. Jadi gue nggak Oh, lu juga gitu. enggak Badutnya karena lu? gue badutnya gue. Hmm. Jadi ya udah. Sering digituin nggak waktu ketemu keluarga atau teman? Stand up Keluarga dong. mah udah enggak.
Udah enggak ya? Gue masih gitu. Masih Bang. Terus responnya apa kalau gitu? Ya gue senyum-senyum aja. Gitu. Gini. Senyum tapi tangannya gini. Nggak senyum-senyum aja. Emang mau ditimpalin kayak apa? Enggak gitu. Kita kan juga nggak mau ngerusak Suasana. suasana di tongkrongan itu. Mungkin itu Padahal jawabannya ya udah ada gitu. ya kita belum tahu sebenarnya mungkin itu cuma kayak basa-basi. Basa-basi. Bukan kayak beneran stand up dong gitu. Kalau kita terus kita ambil makan masih ditanyain stand up dong. Nah, itu beneran kayaknya. Iya. Bawa Beneran panggung. stand up ya. kita udah Niat. nyerok baso gitu. Tadi belum dijawab nih udah 2 kali stand up dong. Emang serius tuh ya? Serius ini mah, Bang. Kenapa kita ini dari tadi ngedebatin masalah lucu dan enggak lucu? Karena menurut gua di zaman sekarang orang lucu tuh banyak kepake. Setuju nggak lu? Orang lucu kepake. Lu lihat di mana aja ada orang lucu. Contoh. Iya. TV Ya. Ya, udah pasti. lucu ya kan? Sekarang host itu selain bisa Bahkan politikus aja lucu. kenapa lu nyolek lu? Salah. Kayak minta bantuan aja dong. Orang gua punya jokes sendiri aja urusin kenapa nyolek di apa sih dia? Namanya juga badut. Iya kan sekarang host. Betul. Sekarang udah tidak dituntut untuk bisa membawakan program saja, tapi Ice breaking. ada tambahan lain itu Iya. dia harus bisa ice breaking atau bikin ketawa. Irfan Hakim itu jago sekarang dia. Family 100 tuh. Dia kalau nyeletuk-nyeletuk lucu. Padahal dulu tidak selucu itu Iya, gitu. padahal dulu tegas kan karena dia hakim. Hakim. Kan. Malah hakim MK juga lucu. Iya. Nah, gini. Nah, Oh, gini iya. tau- Nyolek juga. Boleh juga. Apa sih? Tahu. Apa sih pada nggak pede? Pada kenapa sih pede aja, Pede orang udah aja, kepilih jok-jok santai gitu. aja. Santai aja. Kenapa gitu? Setuju nggak lo? Setuju nggak kalau si itu apa Irfan Hakim jadi hakim? Enggak, setuju nggak orang lucu tuh pasti dipakai di mana aja kebanyakan. Gue sepakat sih. Sepakat. Sih. Iya, Karena iya. menurut gue khususnya di dunia entertain ya, di dunia event, iya. di dunia acara gitu, itu perlu banget yang namanya icebreaker, perlu banget yang namanya icebreaker. Nah, icebreaker itu ya gimana lagi selain lucu gitu, yang bisa diperbuat gitu, Iya. selain kelucuan, selain celetukan, Iya. selain jokes gitu untuk mencarikan suasana. Jadi pasti kepake. Di kantor pun yang lucu tuh lebih kelihatan nyala di Iya, menonjol. nonjol gitu. Lu bahasanya jangan nyala dong. Enggak, gua ngomongin kantor kunang-kunang emang. Kayak gua ada waktu kerja di bank, Di bank, BNI. teller. Bercanda-canda Gimana sama tuh? nasabah, apa segala macam terus sama teman-teman kantor. Akhirnya Toto disuruh MC gitu. Jadi lebih kelihatan. Iya. Tahu-tahu dikelumputin laron. Iya. Laron aja. Tahu-tahu pakai Nyala sendiri kan? Ngapain sih lalu? Karena dia kelihatan Iya, nyala kelihatan sendiri nyala di sendiri antara lu. orang-orang yang tahu-tahu pakai helm proyek jadi nyala. Jadi banyak larun ngapain sih lo Iya. kelihatan nyala sendiri? Tahu nyala. Mau salaman begini sih lah. Iya. Iya lebih kelihatan gitu. Akhirnya ya udah jadi oh ini yang suka MC apa segala macam. Ya, menonjol lebih Betul, menonjol. betul. Lebih menonjol ya. Bukan di dunia kerja aja, di sekolah juga gitu ya, Bang. Iya, di Lebih sekolah diperhatikan, lebih menonjol. Dikenalnya 3 kategori murid kan, pintar, bandel, sama lucu. lucu. Iya. Kocak. Udah. Cowok lucu juga kalau jadi cowok yang lucu gitu. Iya. Betul. Humoris. Humoris. PDKT Iya. ke cewek juga lebih penerimaannya lebih Lebih gampang gampang. lah dia. Apalagi kalau dia kaya ya udah lu humoris kaya. Kayak siapa tuh? Diborong semua. Iya, kayak siapa misalkan? Humoris kaya, lucu kaya siapa ya? Banyak lah. Siapa? Siapa? Anda Taulani lucu gak ya? Tapi proses itu Andre kan. Taulani Iya. dari awalnya Iya, enggak. Cipung. Cipung enggak lucu. dewasa. Tapi lucu. Lucu. Nah, Nah, lucu apa nih? Lucu apa nih? muka, apa Lucu lu- wajah apa lucu celutukan dan Ah. personal? Semuanya Cipung ada. Lu nggak pernah denger Cipung nyeletuk ya? Gue Abang lebih seneng dengerin AB nyetuk Abraham. Oh iya tuh lucu juga. Emang dia Ada. nyelutuk apa? Adalah tanya Mbak Lala. Ya, anjing. Lu ngeluarin Jawab lo. ngeluarin statement Cipung Tahu juga. Iya. Tapi kalau dibandingin sama anak kabupaten mah lebih lucu anak-anak Iya, iya, kabupaten. anak Kabupaten. Anak kecil udah bisa begini, kurang lucu Iya, apa iya. lagi? Kepak. Iya bener-bener. Anak kecil itu serius dah. Lu kalau anak-anak kecil di Bekasi, di Tangerang lu coba lo. Iya. Lo kalau mereka lagi pada main, lagi pada nongkrong celutukannya pada bangke-bangke dah pada bener-bener Oh, jangan
jangan nakal lu. Ah, fuck you lu. Udah pakai you lu lagi anjing. Fuck you lu. Bangsat. Oh, double ya. Iya. Udah pakai you dan lu. Nah, itu semua lini kehidupan sekarang tidak terlepas dari orang-orang lucu. Iya. Bahkan di industri film juga ya, gara-gara efek agak lain meledak nih, semuanya jadi pengen ngincer supaya bisa jadi bene. Orang enggak, maksudnya bisa jadi ini, bisa jadi apa, skill melucu gitu. Kayak nulis, gimana sih bisa nulis lucu gitu, yang tadinya enggak. Sebenarnya nulis lucu mah proses nulisnya yang lucu tulisan. Iya. Nulis lucu. Nulis lucu. Nulis lucu kan. Iya sih. Iya. Nulis lucu. Iya. Iya. Bukan tulisannya ya, Iya. gerakannya anjing. Nulis skripnya itu maksud. Iya enggak? Ya makanya sekarang ada komkon segala macam. Karena gimana ya caranya bikin lucu gitu. Iya. Tapi ini enggak, lu ngerasa kesulitan enggak ketika kita ngerasa kita bisa membuat hal yang lucu? Kita bisa bikin materi stand up, tapi ada kesulitan enggak ketika mengajarkan ke orang lain yang bukan bidangnya stand up gitu? Ada kesulitan tuh enggak? Kalau misalkan tanya, gimana sih caranya biar lucu gitu? Lu jawabnya apa? Jadi gue. Us. Langsung. Sut. Wawan. Wah. Wawan tuh. Waduh. Nyala Enggak, gue sendiri. juga nyala sendiri. Kepalanya nyala. Gue nggak tahu tuh sampai sekarang. Ya, ayo. Bingung. Ya kan lu bingung Iya. kan pasti. Maksudnya ditanya sama orang Yang awam aja, gimana sih bisa lucu kayak gitu gitu. Lu jawabnya apa? Gimana cara menjelaskan hal yang teoritis tentang kelucuan ke orang yang tidak bergerak di bidang kita gitu. ya oke. Kalau Kalau kita jawabnya itu proses terlalu klise. Terlalu menurut klise gue. itu. Itu proses. Proses. Terlalu klise enggak. Menurut gua salah satu syarat mutlak orang yang lucu Mm-mm. ini harus dibarengin dengan sifat peka menurut gue. betul. Mutlak gitu menurut gue ya. Boleh ditanya deh sama komedian-komedian senior. Coba Coba. Sekarang. Gak usah sekarang, Mas. Lagi lu mau nanya siapa? Apa? Mau nanya Lah siapa dia kau kan tanya? punya Boleh punya siapa? kontak. Bang Kontak Komeng. gua Dia langsung. siapa? Jui. Ih, banyak gua Siapa? telepon mau. Heeh. Oke, gua telepon nih. Telepon Bing Slamet. Udah meninggal. Udah meninggal. Iya ya, bentar ya. Telepon siapa lu? Nah, ada tuh, udah buat telepon. Kita tanya ya. Iya. Setuju nggak kalau menurut Bang David gitu? Siapa nih? Gimana? Coba aja tanya dulu. Iya. Halo. Halo. Iya. Lu kata Bang David, kalau misalkan orang awam nanya, gimana sih bisa lucu? Kalau misalkan jawab proses tuh klise ya? Gimana maksudnya? Iya sih benar. Kalau klise tuh. Cuma kayaknya harus peka juga deh. Oh, sama peka berarti Iya. setuju. Iya. Oke, deh. Thank you ya, maaf ganggu. Iya, makasih, Claire. Setuju Bang, komika senior tuh satu. Setuju sama lu bener. Merasa 1 menitnya sia-sia anjing. Jadi berasa Who Wants to Be Millionaire. Kalau friend. Tapi peka yang dimaksud tuh kayak gimana Bang? Peka terhadap lingkungan? Iya, apa sih? peka terhadap sekitar aja. Hal yang terjadi. Iya, dia pemerhati. Jadi Iya. menurut gua sifat lucu tuh harus dibarengin dengan itu sih menurut gua. Karena kan gimana lucu itu kan berkaitan dengan momentum, Iya. timing juga kan. Iya. Gimana lu bisa ngelihat momentum dan timing kalau lu cuek, kalau lu orang yang cuek gitu, Iya, orang yang iya. nggak suka apa Merhatiin. sih memperhatikan Ah. sesuatu gitu. Nah, pada saat proses misalkan kita badut tongkrongan. Iya. Kalau lagi nongkrong nih, mau nyeletuk kan nunggu momentum kan. Ah, Iya, benar. Gimana betul. caranya momennya pas kalau lu nggak merhatiin temen lu yang lagi pada ngobrol. Iya. Oke, betul. setuju gua. Iya kan? Setuju gua. Ya kan walaupun ya lu ikut ngobrol tapi kan sesekali lu diem tapi memperhatikan kan. Iya. Untuk ngasih hook Pas nih nggak lu nih? Iya. nunggu mereka bahas Iya. apa, nunggu ada kalimat apa, kata apa, Baru. dar. Oke. Sampai ada istilah kayak diam nih nyari lucu. Iya. Iya, Cari celah nih, mikir nih, nyari mikir celah nih. nih. Iya, iya.
Iya benar. Tapi naturalinya emang Iya. males sih kalau digituin. Iya. Padahal emang Padahal iya. emang iya. didikte, Iya, padahal emang iya kita lagi nunggu momen aja. Iya iya. Oke, gue Nah setuju. kalau kita nggak memperhatikan, nggak akan dapet menurut Iya, gua. betul. Termasuk di penulisan skrip film gitu ya. Jadi kalau ngelihat sesuatu tuh harus jeli gitu. Iya harus jeli, harus tahu. peka istilahnya peka. Ya sama kayak misalkan kita stand up gitu, kayak Iya. kita kalau lagi apa istilahnya kalau ngikutin gerak orang tuh apa? Oh, impersonate. Impersonate. Kalau kita kurang jeli kan kayak kurang Kayak gitu, kurang nggak mirip, detail nggak mirip, gitu. nggak Iya, mirip, kurang gitu. sama gitu Kurang ya. sama Iya, gitu. iya, iya, setuju gua. Nah, kalau lu menurut lu, Di, kalau orang awam nanya ke lu gimana sih bisa lucu gitu, lu akan jawab apa? Gue akan jawab, coba tanya ke komedian-komedian senior lainnya. Masa gua telepon lagi, Di? Karena gue juga masih belajar, gue gitu biasanya. Lu bilang gitu. Iya, Itu jawaban gak mau ribet apa emang? karena belum pede aja sama diri sendiri. Iya, tapi itu agak susah kan ngejelasinnya Kok kan? bisa susah. orang yang udah punya 2 show kagak pede Kagak anjing? pede, Di. Ya bang, kan pede orang beda-beda bang levelnya bang. Satu pede apa? AM. Beda, ya. Dua, KT, KT. pede ketiga. ya. PD IP. ketiga. PDIP. IP. Bagus. Bagus. Iya, iya, iya. Itu iya. lucu. Itu lucu. Kalau disuruh jelasin gimana kan nggak tahu. gua. Oh iya. Benar benar benar. Iya. Tapi kalau misalkan kita nih selaku stand up comedian punya ini nggak ngalamin keuntungan yang kita tidak sangka karena kita lucu. Gara-gara lu lucu nih. Hmm. Lu jadi misalkan lagi ngantri nih, Bang. Hmm. Terus orang ngelihat Wawan ngantri bercanda-bercanda ganti lirik misalkan pas ngantri gitu. Terus orang "Ih, itu dia lucu nih. Duluan nih Duluan, gitu. oh nggak sampai Enggak segitu. sampai segitu sih. Emang Masa ada yang sih? kayak gitu bang? Ada. Ada serius? Ada. Oh, mungkin gini Pak, menurut gue privilege orang lucu tuh dia tuh ngerasa ditunggu, Ya. ngerasa iya, ditunggu. Jadi kayak Dinanti. ngerasa ditunggu dan dinanti. Nah perasaan itu menurut gue privilege ya buat Iya. kita ya. Contoh Jadi kayak kita apa, kalau Bang? jadi kita kalau datang ke suatu acara Mm-mm. atau suatu undangan gitu, Mm-mm. ya nggak yang sungkan untuk yang belum ada temen kita Oh, nih, iya. belum ada barengannya sih. Disambut, Belum malah masuk, disambut. iya. Tapi ngelonong aja udah gitu jadi kayak gitu sih menurut gua. Ya ya lu Sama Kenapa, sih. Mas? Kalau dari kehidupan sosial ya itu bener. Hmm. Kita ngerasa sebenarnya kita kayak ngerasa dianggap gitu. Nih ada kita ada diri kita, kehadiran kita gitu. Itu kalau dari sosial. Kalau dari ya karir apa segala macam jelas kerjaan lah ya. Iya. Udah jelas banget gitu. Hmm. Banyak ya jadi stand up apa segala macam. Hmm. Itu sih kemudahannya dari orang lucu. Lu di Ya kurang lebih sama sih bang. Dan kalau ngambil contoh dari Bang Wawan tadi kan karena dia di kantor lucu terus tiba-tiba disuruh jadi MC Iya, gitu. Itu mungkin salah satu keuntungannya juga kan yang bisa Dan jadi misalkan kayak gue di kantor jadi MC kan akhirnya orang tahu oh ini dari kantor mana nih lucu nih gitu. iya bisa. dipromosiin. Jadi nyala lagi apalagi. Yang lucu itu kan juga bisa Iya. kalau ya bahasanya mungkin bisa macam-macam ya. Bisa jadi bahasanya asyik gitu. Nah, Dia orangnya betul, asik kok iya. gitu. Ini orang asik. Ya, ya sesimpel Supel. Supel. Ya sesimpel sering diajak nongkrong aja, sama sering diajak ngobrol dan akhirnya Iya. terbuka peluang-peluang entah itu pekerjaan, entah itu betul. apapun dari ngobrol itu. Hmm. Kalau kita udah nggak asik, kita Iya, udah nggak diajak nongkrong kan nggak ada peluang. Nggak ada jadi. peluang itu. Betul. Iya. Nah, kalau ketenaran kan beda, Bang. Kayak misalkan ada nggak keunggulan yang lu dapat ketika lu tenar? Kayak tadi tuh privilege yang didapat. Oh, Bang Iya. Wawan nih. Masuk aja, Bang, gak usah ngantri. Kalau itu kan keterkenalan ya. Kalau misalkan lucu tuh sebatas itu aja tapi. Iya, nggak mungkin lo lagi menurut gue ya lagi ngantri gitu di bank gitu. Terus Pak, saya bisa ini nih. Lucu. Ayo nabung duluan deh gitu kan gak mungkin. Langsung jadi masalah prioritas. Langsung kan. jadi Pak. Wah, lucu deh, ayo nabung gitu. Gak mungkin. Nggak se-ekstrim Nggak itu seitu, juga nggak, ya. Nggak se-ekstrim. Nggak se-ekstrim itu juga maksudnya. Bercanda-bercanda aja gitu. Enggak langsung jadi enggak langsung. Justru malah, Mas jangan nabung dulu, Mas lucu nih gitu. Di sini aja biar kita nunggu enak gitu. Iya. Mungkin kalau konteksnya kayak gua sebagai komik komunitas yang pas open mic lucu terus ada komik senior ngelihat tiba-tiba jadi opener Bang Abdur misalnya terus jadi line up stand up fest kemarin
gitu. Terus juga pernah jadi MC, terus ada penonton yang ngerasa lucu, terus tiba-tiba ada yang nawarin Main gua sinetron. casting sinetron gitu. Itu Keren. mungkin Iya, Bang, ya. pasti peluangnya terbuka. Oh, iya, Keren iya, dia iya. main Amanah Wall-E. Amanah Wali. Amanah Wali ya. Iya, Ah, itu Amanah jadi Wali. Mana Wall-E Star robot. Wars. Star Wars. Ke bulan dong. Kebulan loh. Ini pertanyaan gua nih. Lu setuju nggak lucu itu relatif? Jadi bagi lu lucu, menurut gua belum. Gue sepakat sih. Ayo. Iya. Apa lucu itu mutlak? Gue sepakat. Lucu itu selera sih. selera. Relatif. Mungkin mungkin ya kadang kan kita juga makanya tadi kayak hit and miss. Mungkin kita ini Iya. anjir lucu nih di kepala gua nih keluarin Hmm. lah kagak itu kan. Ya kayak selera aja Iya, gitu. itu. Ya berarti kan kalau lucu selera harus ada standarnya bahwa kita sepakat itu lucu kan. Iya. Nah, standar itu kan bisa dari lawan kita, dari teman kita, dia pengetahuannya atau apa. Kalau kita ngomong apa yang lucu ternyata dia nggak relate segala macam gitu sih. Nah ini kita bicara tadi kan orang lucu dan nih. Ah. Ini hal yang lucu. Banyak banget di sosial media belakangan ini yang meributkan atas hal itu. Kalau misalkan kita bikin konten ternyata lucu, begitu di-upload ternyata bermasalah, lucunya tuh udah nggak dibahas tuh. Yang dibahas malah sih kasusnya. Kenapa dia menyinggung, kenapa dia berbuat konten seperti itu. Tapi lucunya tuh nggak dibahas padahal tujuan dia bikin konten itu untuk lucu. Gimana menurut lo? Kalau udah masuk ranah konten sih menurut gua udah bukan cuma kita mikir lucu sih, harus bijaksana juga nih kira-kira kayak gimana segala macam. Iya, ya karena udah masuk ranah konten umum banget, orang udah bisa lihat segala macam, kecuali misalkan objek apa sama-sama nyinggung lah bercandanya. Cuma kalau sama teman-teman yang kita sefrekuensi mungkin masih bisa Iya. ketawa gitu. Masih dapat lucunya, tapi ketika udah dikeluarin ke sosmed atau Publik. segala macam publik yang orang yang nontonnya bisa lebih luas, ya pasti banyak yang merasa enggak sefrekuensi gitu sih. Jadi lebih ada kebijaksanaan untuk memilah gitu. Nih menurut gue lucu tapi kira-kira aman gak ya? Bisa tanya-tanya dulu ke yang lain yang di luar circle lo mungkin gitu. Iya. Sebelum Iya. diupload. Bang David gimana? Gue gini, itu sebenarnya tricky. Ini lebih kita ngomongin kekhususan sebagai seorang stand up comedian berarti kan ya. Yes. Apapun konten kreator. Menurut gua tolong bisa bedakan gitu mana panggung komedi, mana lu berkomedi di panggung. Panggung komedi dan berkomedi di panggung. Itu beda hal menurut gua. Ya, Panggung komedi adalah ya memang panggung yang dibuat untuk acara komedi. open mic, Open mic, stand up stand up show. fest, stand up show atau di YouTube misalkan dia suci. Ya. Panggungnya komedi Ya. gitu. Ada yang berkomedi di panggung ya kita ngejob, kita berkomedi. Tapi kan panggungnya bukan acara stand up, Oke. Ya. seminar, Iya. pameran, apa tuh? Ya, Apa ya, lagi? ya. Ya kita cuman ngisi gitu. Ya. Itu harus dibedain menurut gua, dan itu tadi balik gua nanggapin soal kebijaksanaan untuk milih-milih materi ya di situ. Iya. Kalau lu tahu penonton lu adalah orang yang umum dan nggak semua mengerti komedi, sebaiknya pilih-pilih materi untuk bikin ketawa orang. Iya. Oke. Sesimpel itu menurut gua. Ya, ya, ya. Lu di ada versi lain nggak? Nggak ada sih. Ya, apa udah dijawab? Bang? Harusnya gua nanya lu dulu. Kebijaksanaan. Sama Bang David diperdalam lagi itu. Iya, Gue mau enggak. jawab apa? Sama. Iya. Karena kalau omongan gue bisa dibuktikan dengan kasus yang terjadi selama ini, yang muncul ke permukaan, yang Iya, dipermasalahkan adalah orang-orang yang stand up di bukan acara komedi, bener gak? Iya. Iya. Yang Bener benar cuma lu disuruh ngisi. Ya lu suruh ngisi sebagai stand up komedian, tapi itu Betul. acaranya bukan acara intinya, lalu bukan acara komedi. Iya. Ya, ya. Ya mungkin itu bakal beda kalau Lebih beresiko. misalkan berber di acara stand up show gitu. Ya. Yang orang udah emang gue mau nonton stand up Ya, ya nih, kalau gitu. iya di Iya, tempat iya, tertutup ya stand up tertutup. fest lah, yang Stand up orang fest. bayar tiket, Iya. beli tiket. Jadi udah tahu gue datang beli tiket ya udah siap untuk Ya. mendengar materi berbagai macam point of view gitu. Iya, kadang-kadang lucunya, maksud gue gini, lucunya itu kadang-kadang terbentuk karena kepentingan lain. Misalkan gue nggak suka sama Wawan, tapi ketika dia open mic, materinya lucu. Tapi karena gue personal nggak suka, akhirnya si lucunya itu nggak nyampe di gue. Subjektif. 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 Padahal lucu. Padahal lucu. Iya. Banyak penonton yang ketawa, tapi karena gue nggak suka personalnya,
jadinya ngelihatnya nggak lucu aja. Itu lebih ke ini sih ya, kalau itu mah udah bener-bener Personal. udah persona sih. Maksudnya lu mau selucu apa kalau lu udah nggak suka mah udah nggak. Iya, dan menurut gue nggak sah-sah aja mah. Iya, orang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Nggak menurut apa-apa. gue. Kalau kita nggak Ya suka, kan kita kan ya makan aja kita milih apa yang kita suka kan, Iya, sesimpel benar. itu aja. Betul. Nggak bisa Iya. dipaksain juga. iya iya. Dan- Makanya kalau stand up kita awalnya, apalagi di tempat orang nggak, yang mungkin belum pernah nonton kita, awalnya kita istilahnya jangan songong biar orang suka. Iya. Lovable ya. Lovable. Jadi kalau kita ngeluarin apa emang lucu ya lucu Lucu. gitu. Kalau dari awal songong orang nggak suka, terus materinya Nyamain frekuensi dulu. iya Defense, orang defense. orang baru gitu. Iya iya iya. Iya iya. Iya, iya. ya kayak pilih makanan aja lah ya. Iya, Kalau betul. kita nongkrong di restoran kan pasti kita pesan menu yang beda-beda. Iya, Dan kita kan nggak bisa ngejudge teman kita misalkan, "Ih, nasi goreng." Nasi goreng. Bego. Nasi udah mateng digoreng. Aneh, ini bukan Aneh. nasi goreng. Ini juga aneh, tukang somai. Bulan April lihat Mei. Ya arti. Mei gitu ya. Iya, padahal masih April kan Mei. Iya. Itu mah selera aja. Enggak Iya, apa-apa. iya, nggak apa-apa ya selera Nggak ya. apa-apa. Iya, iya. Nah untuk teman-teman semua, karena kita pembahasan hari ini tentang orang lucu, banyak juga keuntungan yang bisa kita dapat menjadi orang yang lucu. Ada baiknya kalau kalian tertarik untuk bisa menjadi orang-orang lucu seperti mereka ini, bisa gabung ke sekolah pecahkan. Ini yang paling mahir untuk menjelaskan tentang sekolah pecahkan. Silahkan Odi. Ya kebetulan saya sebagai admin. Kayak reportase live gitu ya. Silakan Odi. Iya, silakan, Langsung dari Cipali. Iya. Saya melaporkan sebagai admin sosial media dari Comika Pecahkan bahwa Comika Pecahkan sedang membuka pendaftaran gelombang pertama untuk Sekolah Pecahkan, sebuah program terbaru dari Pecahkan di mana itu melanjutkan program-program sebelumnya dari Pecahkan yang udah ada, yaitu workshop tipis-tipis respect, ada tipis-tipis webinar, dan juga ada trial class gitulah. Jadi di Sekolah Pecahkan nanti teman-teman yang mau belajar untuk jadi stand up comedian atau sekedar untuk mempelajari ilmu turunan dari stand up comedy, kalian bisa belajar bareng komika-komika profesional yang bakal jadi pengajarnya, kayak Bang Dani Beler, ada juga nanti Bang David dan Bang Wawan Cikuk. Di Sekolah Pecahkan kayak sekolah juga konsepnya. Kita Bener-bener kayak sekolah. Betul. Ada gurunya dan Berarti ada kantinnya. ada kantinnya, kantinnya. ya. Risolnya enak nggak? Risoles tapi sedikit. Iya. Sedikit ya. Risolnya sedikit. Udah gitu risol bihun lagi. Wah, gua paling gak masuk risol Nggak bihun. nangkep, nggak Gue nangkep. paling doyan Rizal Bihun. Nggak nangkep. Aneh. Iya, lu. udah. Risol. Lu Saya- aneh. Mas, Ribi. Mas, ini Saya mau dulu. lanjut. Bihun lah Rizal mah. Mas, Risol mah sayur, gila. Sayur. sayur mah sama kentang. Sayur mah dicapcay, nggak usah dibungkus-bungkus ke dalam-dalam Aneh dalam banget. risol. Ya lu yang aneh. Orang mau beli sayur mah dicapcay. Bihun diketoprak udah paling benar. dioseng. Bihun di dalam risol Lah aneh. justru lebih enak, gurih rasanya. teman-teman yang mau Risol. belajar untuk bikin risol bisa gabung di Sekolah itu. Pecahkan. Pecahin risol. Bukan itu. Sekolah Ya. pecahkan. Di Sekolah Pecahkan nanti bakal ada 2 kelas, yaitu offline dan online. Untuk teman-teman yang mungkin ada di sekitar Jabodetabek bisa daftar kelas offline. Kalau yang mungkin di luar Jabodetabek bisa ikutan yang online-nya. Iya. Ada info harganya nggak Odi? Kalau Nah. online berapa, offline berapa? Iya, kalau offline itu ada yang 1 tahun 2 semester. Iya. Itu 48 pertemuan nanti. Untuk biaya pendaftarannya sekitar 8,6 Nah, skala Richter. Wis. Gempa tuh. Keren. Oke, Untuk oke. yang kelas offline itu harganya kayak udah lo buka Di- dari tadi Mas. Iya. mati dari layar. Oh, iya. Untuk yang gelombang pertama kelas offline untuk 1 tahun 2 semester harganya 8,9 jutaan. Oh, 8,9 juta. Tapi itu 8,9 juta bukan untuk daftar sekolahnya doang, bukan untuk belajarnya doang. Kalian juga bakal dapat akses untuk nonton video-video stand up comedy secara streaming di comika.id selama 1 tahun kalau daftarnya 1 tahun. Terus juga kalian bisa nonton acara-acara yang ada di Comika Event selama 1 tahun kalau kalian daftar 1 tahun. Jadi 8,9 juta itu Udah ya termasuk. udah termasuk semuanya. Belajar dalam 48 pertemuan bersama hiburan. guru-guru yang Bundling profesional. lah ya, bundling Iya, banyak ya. terus juga dapat alat
seperangkat alat lucu. Contohnya apa? Kayak pulpen, tas dan Oh, juga Pulpen Inul. Ya. Hmm. Pulpen Inul. Pulpen Inul, Penggaris ya. Adam. Penggaris Adam. Iya. dan juga Pulpen Inul penggaris Adam. Iya. betul, betul. Dan Terus? kalau dijabarin untuk dibagi satu kali pertemuan mungkin harganya cuma 100 ribuan untuk belajar sama Bang Dani Beler. 48 ya? Iya, murah lah ya hitungannya lah ya. Hmm. Dan kalau kalian mau daftar untuk satu semester aja, untuk kelas offline itu harganya 5,6 jutaan. Oh bisa tuh. Bisa. Bisa kalau mau daftar satu semester aja boleh. Suatu semester aja. 5,6 juta. Oh. Iya. Sama-sama dapat privilege kayak Sama. video-video tadi nggak nonton Sama, video tapi itu? durasinya aja yang beda. Kalau Sebulan. enggak, Apa? 6 bulan berarti kan kalau satu semester. Iya sorry. Iya. Gua mikirnya 1 bulan. Enggak, itu yang ketengan bisa enggak kalau misalkan gua mau ikut kelas 1 bulan dong. Nggak bisa. Oh enggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa Sebelum- tapi dari luar begini. Wah. Gitu. Iya. 1 semester doang boleh. Iya, satu semester doang boleh. Nah, kalau untuk yang online, Diperhatiin lu sama Coach Justin. Gua merasa Hernanda gua. kalau untuk yang kelas online, biaya pendaftaran 1 tahun itu 5,6 juta. Online. Itu online. 1 tahun. Betul. Dan untuk kelas online, kalian juga bakal dapat sesi tambahan dengan shadow teacher. Jadi setelah ada sesi kelas utamanya yang barengan sama kelas offline, nanti setelah itu yang kelas online dapat tambahan lagi bersama shadow teacher. Itu bisa ngobrol langsung secara online sama shadow teacher kayak Bang David nanti ya sama Bang Wawan Cikuk gitu. Itu salah satu keuntungan juga kalau kalian ikut kelas online. Kuotanya terbatas nggak? Kuotanya terbatas sih sebenarnya. Ya kita 50 orang ya Bang ya. Ya Berapa? 50 lah biar kita lebih efektif gitu Iya. belajarnya. Karena iya. kebanyakan juga Iya. Tuntasin karena kebanyakan juga diem aja lo. Gua mikirkan, lu tuntasin kalau ngomong. Kalau belum siap, nemu siap ntar. Coach, salah Coach. Itu kan tadi untuk kelas online 1 tahun 5,6 juta biayanya. Karena kalau kelas online 1 semester 6 bulan harganya tuh 3,4 jutaan gitu. Dan kalau kalian merasa harga-harga itu kemahalan, kalian bisa dapat potongan diskon. Nah. Dan di YouTube ini, di konten ini, dengan kalian menonton konten ini kalian dapat voucher 20%. Cuma nonton doang nih. Dan harus menjawab pertanyaan. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa yang dibawa orang Jawa buat kerja bakti yang dibahas sama Bang Wawan tadi. Waduh, bagus. Dibalikin lagi. Bagus deh. Kalau yang Oh, tadi Wawan nyebut ya? Iya nyebut ya. Iya. Kalau yang nyimak mah tahu pasti. Kan bisa dimundurin lagi kalau Iya. lupa. Iya. Jadi teman-teman kalau kalian mau dapat voucher potongan harga 20% untuk daftar sekolah pecahkan, jawab pertanyaan apa yang dibawa oleh orang Jawabnya Jawa di mana? di kolom komentar YouTube. Kamu Iya, di kolom komentar YouTube ini ya, bukan channel Campur Sari. Tahu-tahu orang Jawa. Tentang orang Iya Jawa. Orang Jawa. Channel Dalang. Ntar di channelnya Niken Salindri lagi. Iya. Lagi ini lagi naik ya. Tiga kali itu. ya. Abis Itu itu ya. ya. Itu ya teman-teman, kalau kalian mau dapat voucher 20%, jawab pertanyaan apa yang dibawa orang Jawa saat kerja bakti. Ya, ya intinya kalau gue boleh nambahin kelas pecahkan worth it lah untuk teman-teman yang berniat menambah skill ya. Betul. Tadi sesimpel lu dalam pergaulan terasa kurang percaya diri gitu ya, Iya, tidak iya. diterima di tongkrongan gitu. Iya. ikut Siapa tahu. kelas pecahan. Iya. Jadi sense-nya nambah, kepekaannya nambah. Iya, Atau di dunia kerja seperti tadi Wawan bilang kurang menonjol, kurang menyala. kurang menyala. Bisa kerja di pabrik Philip. Itu bisa. Dan Philipnya radio lagi. Radio Philip. Kagak nyala juga, kagak terang. Cuma nyaring. Buat yang emang pengen jadi komika juga kita fasilitasin Bang. Untuk di semester pertama kita akan belajar dari joke pertama sampai job pertama. Jadi kita bakal cariin job dan kita bakal menjamin kalian dapat tempat di event-event komika. Iya. Kalau- Menurut gua segera sih sekarang Segera sih. sih. Karena Iya. 2030 tuh stand up comedy udah dilarang. Iya sih. Masih ada waktu 6 tahun ya buat kalian. Buat kami juga masih ada waktu 6 tahun untuk nabung. Jadi mending sekarang Jadi sekarang, kalau nggak sekarang Karena kapan lagi iya, ya? Kita udah mulai latihan telan Itu pedang, sembur api, udah latihan kita. Jalan di tali gitu kita udah latihan.
Jadi sekarang ya teman-teman kalau mau 2030 daftar. sirkus yang naik nanti. Lihat aja. Susah lagi. Lompat-lompat kan. Jadi Panji bikin markas sirkus Iya. bukan markas Comika ya. Iya. Ya The Allah. Great Man Show, The Great Man The Show. Great Man Show. Nggak sabar kemana-mana ngeliat. Ada orang. Iya, lo naik Gojek ya, ta di belakang. Tahun ajaran sekolah pecahkan akan dimulai bulan Juli 2024 teman-teman. Untuk semester 1 bulan Juli sampai Desember 2024 dan semester 2-nya nanti di Januari sampai Juli 2025. Iya. Dan pendaftaran gelombang pertama dibuka sampai akhir bulan April. Dan kalau kalian mau dapat voucher diskon lainnya, kalian bisa cek di Instagram Comika Pecahkan karena di situ banyak jalur beasiswa yang menyediakan voucher diskon yang bisa kalian kumpulkan sampai maksimal diskon 37%. Keren. Keren. Ada jalur prestasi. Ada berarti. jalur prestasi. Iya. Keren. Jadi kalau misalnya harga 8 juta dengan potongan diskon 37% kan cuma bayar Iya. 3.000. Enggak Kalau sekecil itu itu. ada Udah. potongan Nggak untuk sekecil itu. apa surat keterangan miskin. Ada. Ada. Udah pakai jalur yang 34%, terus dia tahu lagi jawaban yang 20%. Udah setengahnya. Setengahnya. Iya, 5. Kita harus mengakomodir orang-orang yang tidak mampu. Iya loh. dong. Tolonglah nih pecahkan ya, sediakan kelas untuk Ya, apa orang-orang namanya yang tidak orang-orang mampu. yang punya minat tapi tidak mampu. Terbatas ekonominya Terbatas ya. ekonominya. Ya, ntar kita ajarin juga bagaimana main ini. Seperti tadi. Udah. Udah. Pokoknya buat teman-teman semua yang mau gabung ke Betul. sekolah pecahkan. Untuk teman-teman semua yang mau gabung di sekolah pecahkan, jangan lupa Ini enggrang. kunjungi websitenya di Pecahkan.com. www.pecahkan.com atau kunjungi akun Instagramnya di pecahkan. Comika.pecahkan. Atau kunjungi di akun Instagram comika.pecahkan. Informasinya semuanya ada di situ. Aduh, Betul. Itu aja mungkin. 2030 orang ke open mic, ada yang bawa pedang, ada yang bawa galah, anjing, Enggrang, ada yang mau enggrang. ada yang bawa sepeda roda 1. Tulus tuh, tulus. Iya, ada yang bawa Api kelapa, sapi ya ada benar-benar. yang bawa singa, biasa. Iya. Ada Hudson lagi. Ada Belda. Itu aja mungkin, terima kasih dari kami. Terima kasih Bang David, Odi dan Makasih. Wawan Septiawan. Wawan Hernawan juga. Sampai jumpa di podcast Makasih Beler. Comika selanjutnya. Bye. Bye.